Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, kaum pembenci Pak Jokowi ini ada gorengan baru lagi ya. Setelah kemarin CCRP, terong dan lain sebagainya gagal, kini ada gorengan baru lagi, yakni pemasangan pagar laut di Tangerang. Lagi-lagi Pak Jokowi menjadi tembakan utama dari kaum pembenci. Mereka bilang ini PKI gaya baru lah. Mereka bilang Jokowi otak dari segalanya inilah. Nah itu terus seperti Said Didu, kawanan ya seperti biasalah, Rocky Gerung dan lain sebagainya. Namun hal tak terduga diungkap oleh Bang Deddy Mulyadi dan juga netizen-netizen lain. Nah yang tentunya pengakuan dari Bang Deddy Mulyadi ini ya, itu mematahkan pendapat yang dikeluarkan oleh para pembenci Pak Jokowi terkait pemasangan pagar laut di Tangerang gitu ya. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Keyakinan kita adanya ketidakbenaran, ketidakadilan, kezoliman terhadap bangsa dan negara sebagai wujud nyata dari permainan PKI gaya baru di mana Jokowi adalah ujung tombaknya. Orang mereka ketawa sebenarnya mana PKI-nya, karena otak Anda adalah otak yang baru mampu melihat kalau sudah kelihatan. PKI gaya baru tidak tampil ke permukaan, tapi barangnya jelas, contoh jelas Jokowi adalah PKI gaya baru. Yang harus kita pastikan bahwa di dalam rejim Presiden Jokowi terjadi pelanggaran hak atas laut, hak rakyat untuk mengolah laut, dan hak itu yang kemudian dipersoalkan sekarang. Kenapa? Said Didu. Pagi semuanya, sehat selalu. Hari ini Dengerin saya nih yang ingin suka nyalain menyampaikan Jokowi bahwa terjadinya perubahan status pantai bahkan laut itu berubah menjadi bersertifikat. Saya memberikan contoh seperti yang terjadi di Bekasi karena ini wilayah kerja saya di Provinsi Jawa Barat. Itu bermula dari kegiatan warga yang menggarap pantai, kemudian dibuat kegiatan ekonomi, yaitu tambak, baik tambak udang, tambak bandeng, dan kegiatan tambak lainnya. Kemudian datanglah orang-orang atas nama perorangan atau korporasi yang punya duit. Mereka memberikan kompensasi kepada warga, yaitu pengambil alihan hak garap. Setelah itu mereka melakukan sertifikasi atau penguasaan atas tanah tersebut, sehingga berubahlah pantai dan laut menjadi milik korporasi atau perorangan yang punya duit. Siapa yang punya peran di balik ini? Tentunya adalah biasanya itu adalah oknum dari kantor pertanahan atau sekarang ATR BPN. Dan itu bukan hanya terjadi di laut, itu terjadi di gunung-gunung, di lembah-lembah, dan di berbagai daerah strategis yang sebenarnya itu harus menjadi penguasaan negara. Untuk itu, kalau ditanya apa langkah Kang Deddy menangani Bekasi, saya akan segera bertemu dengan Menteri ATR BPN untuk membahas hal ini. Dan saya lakukan sebelum pelantikan. Dan kabar baik, pelantikan insya Allah kan akan dilaksanakan tanggal 6 Februari. Hari ini diputuskan, mudah-mudahan tidak mengalami perubahan. Untuk itu, salam untuk semuanya. Mari kita bersama-sama menjaga bumi, air, dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan mari kita bersama-sama untuk apabila ada pantai, ada gunung, ada lembah, ada ngarai, ada sungai, mari kita jaga. Pantai jangan dikotori, sungai jangan dicemari, mangrovenya jangan dibabat,
pohon-pohon pelindungnya jangan dihancurkan karena akan terjadi abrasi. Gunung-gunung jangan dibabat, akan terjadi longsor. Dan sebenarnya petaka yang kita alami sesungguhnya itu adalah akibat kita tidak pernah bersyukur terhadap keindahan alam Indonesia. Pagar bambu yang membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang tengah menjadi sorotan publik. Namun fakta menunjukkan bahwa struktur ini bukanlah fenomena baru. Bambu yang menyerupai pagar tersebut diketahui sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden dan PIK 2 belum ada. Klaim ini berdasarkan pada foto mantan Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar, pada saat menelusuri pantai utara Tangerang di awal masa kepemimpinannya, yang diunggah oleh konsultan hukum PIK 2, Mu'annas Alaidit. Di foto itu, terlihat Zaki berfoto di atas perahu. Di belakangnya, laut lepas, dengan deretan bambu yang Mu'annas sebut sebagai pagar laut. 2013 ketika saya dilantik, beberapa bulan kemudian saya mengajak para reporter, media, teman-teman wartawan gitu ya, dengan 3 speedboat menyusuri pesisir pantai Kabupaten Tangerang. Yang saat itu sudah rusak semuanya. Mulai dari perbatasan Jakarta tuh dadap sampai ke Rojo, perbatasan Kabupaten Serang. Maka dari itu, bahwa muncul tuduhan pagar bambu ini baru dibangun setahun terakhir dan dikaitkan dengan PIK 2 jelas keliru dan tidak berdasar. Terbongkarnya kasus pagar laut ya, apakah menyeret Pak Jokowi? Ya, kalau kata netizen, kata pembenci Jokowi, lawan-lawan politik ke Jokowi selalu mengatakan ya dan berharap ya kan, sampai dia berharap mati-matian ini akan menyeret Pak Jokowi ya, dan berharap Jokowi akan diadili terhadap kasus ini. Itu halu, itu halu. Kenapa halu? Jadi gini, kita sama-sama tahu ketika kepemimpinan era Pak Jokowi ya, Fahri Hamzah di podcastnya dan lain-lain, orang-orang bener lah kalau podcast, mengatakan Pak Jokowi itu memiliki idealis yang tinggi, memiliki visi yang tinggi, tetapi saat itu ya popularitas dia di mata rakyat didomplengi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang berkhianat ya di kelilingnya dia ya, main belakang, main caranya masing-masing, sehingga Pak Jokowi hanya memegang kartu-kartu truf ya. Jadi ketika Pak Jokowi menyerahkan tongkat estafet ke Pak Prabowo, memang ini adalah satu agenda ya Pak Prabowo untuk membersihkan ini semua gitu ya. Kalau pagar laut ini kan buset kena semua itu, Kementerian ATR, BPN mengeluarkan sertifikat ya kan, itu harus kena itu ya. Tapi emang Pak Jokowi takut? Enggak, Pak Jokowi justru menginginkan ini melalui Pak Prabowo lah ya, kasus-kasus ini bisa dibongkar semua